eh, ayah apa yang kau wariskan, ya. Jadi meskipun judulnya ayah, tapi ini bicara tentang orang tua. Apa yang kau wariskan, hai orang tua, kira-kira begitu. Saudara bicara tentang warisan yang diwariskan orang tua, ada orang memang sangat antusias nih kalau bicara warisan. Getol banget gitu ya. Kalau bisa dapat warisan begitu. Kalau bisa punya warisan ya tanpa harus susah-susah kerja ada warisan begitu. Ya. Tetapi saudara di dalam perbincangan saya, perenungan saya menemukan ada fakta-fakta begini saudara. Yang pertama itu faktanya begini. Tidak semua orang tua bisa mewariskan harta benda kepada anak-anaknya. Betul ya? Karena memang ada orang yang punya, ada orang yang nggak punya, saudara. Jadi tidak semua akan punya kesempatan mewariskan harta. Yang kedua, saudara, tidak juga semua anak-anak sangat-sangat menginginkan warisan dari orang tuanya. Oh, saudara mungkin pikir, masa sih ada yang begitu? Ada, saudara. Ya, hari Rabu lalu saya ngobrol sama penginjil Nathan di kantor di atas. Cerita-cerita ya, tiba-tiba tercetuslah di dalam cerita kami ini sebuah keluarga yang saya tidak sebut namanya. Punya anak, 5 anak, orang tua papa sudah meninggal. Papa punya istri juga sudah meninggal. Jadi punya rumah. Jadi otomatis rumah ini jatuh ke siapa saudara? Warisan anak-anak bukan? 5 anak bukan? Ya, 5 anak. Nah, rumah itu sementara ditempati oleh ponakan istri katanya. Ya, sudah lama ditempati. Anak-anak tidak pernah menempatinya. Secara status hukum, anak itu mewarisi kelimaannya, kalau dijual bisa dibagi 5. Kira-kira begitu. Tetapi begitu ditanya satu-satu, dari anak 1 sampai anak 5, kamu mau nggak ambil rumah itu? Anak pertama nggak mau. Anak kedua juga nggak mau. Anak ketiga nggak mau juga. Sampai 4 dan 5 semuanya lepas, nggak mau ambil warisan itu. Akhirnya dibiarkan tetap diurus oleh ponakan dari pihak istri katanya. Biarkan dia yang mengurus karena selama ini dia juga sudah mengurusinya. Jadi dari sini kita punya gambaran saudara, tidak semua anak itu juga mengharapkan sebenarnya. Ada warisan harta benda yang mereka bisa miliki dari orang tua. Kenapa saudara? Karena bagi anak-anak mereka bisa kok dapatkan harta warisan atau harta benda itu mereka bisa dapatkan saudara. Ya. Nah saudara, jika begini, kita harus berpikir, jika anak itu tidak selalu mengharapkan harta warisan, atau saya balik, jika harta tidak selalu jadi harapan warisan anak, maka pertanyaannya adalah, apa yang pantas diwariskan kepada anak? Kalau bukan harta. Tidak semua bisa mewariskan harta dan tidak semua pengen harta juga. Apa yang pantas diwariskan kepada anak kita, saudara? Di dalam keluarga itu. Saudara pernah nggak tanya kepada anak saudara, kamu mengharapkan papa nih warisin apa buat kamu? Pernah kita berpikir sebetulnya anak itu harapin apa di dalam keluarga kita itu? Apakah betul-betul cuma harta yang mereka pikirkan? Atau itu cuma pemikiran kita yang kita paksakan, oh nanti kalau itu saya kasih harta, kamu pasti hidupnya bisa lebih lancar, lebih sukses, kira-kira begitu. Sudah sekalian ternyata tidak demikian bukan? Ya. Barangkali kita mesti pikirkan, ya, apa yang pantas kita wariskan kepada anak-anak, apa yang mereka memang harapkan betul-betul dari orang tua. Satu warisan yang betul-betul bisa membuat mereka hidup di dalam dunia ini. Menjalani hidup mereka kelak. Nah saudara di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Amsal, kitab-kitab hikmat saudara. Itu memberitahu kita secara jelas apa yang sebenarnya pantas orang tua wariskan kepada anak. Alkitab sudah katakan, terlebih lagi kalau saudara baca ya Amsal mulai dari pasal 3 sampai 7, saudara nanti boleh baca di rumah, boleh renungkan. Itu banyak perkataan-perkataan penting, nasihat penting, petunjuk penting, bagaimana anak itu harus hidup. Nah, hari ini saya hanya fokus kepada satu pasal saja, yaitu di pasal 4, saudara. Ya, saya ajak kita buka Amsal pasal 4, saya baca ayat 1 sampai dengan 4. Dengarkanlah hai anak,
didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku. Berilah hatimu untuk memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudara, di ayat 1 dikatakan didikan seorang ayah. Ini penting sekali. Di dalam bahasa Ibrani itu berarti sebuah disiplin. Ya, nah kita memahami disiplin itu kan sekarang agak berbeda. Disiplin kita yang pahami mungkin sebagai hukuman. Ya, orang kadang mengganti daripada dihukum pakai kata istilah didisiplin aja deh. Jadi dekat disiplin dan hukuman. Tetapi yang dimaksud di dalam Amsal ini bukan pengertian dalam arti hukuman berkaitan dengan itu, tetapi dalam pengertian luas yaitu bagaimana menjalani kehidupan yang sukses. Menjalani kehidupan yang arahnya benar. Sukses tapi bukan dalam pengertian materi. Sukses dalam arti tujuan hidupnya jelas, menjalani hidupnya juga benar. Nah, sudah mengapa ini penting sekali buat kita mengerti? Karena kita orang tua punya pengalaman, tapi anak-anak tidak. Mereka lahir, mereka tumbuh besar, mereka itu butuh arahan. Mereka tidak berpengalaman di dalam hidup dinamika dan tantangannya. Sebetulnya mereka butuh arahan ini. Saudara kalau bergaul dengan banyak anak muda, sampai hari ini kalau ditanya beberapa anak muda, cukup banyak saudara, juga nggak tahu arah hidupnya mau kemana. Coba saudara tanya anak pemuda saudara, anak remaja saudara di rumah. Kamu tahu nggak tujuan hidup kamu kemana? Arah hidupmu itu kemana? Kamu mau jadi apa gitu? Mereka itu kadang-kadang tidak tahu saudara harus jadi apa, harus pilih apa, harus menjalani hidup seperti apa. Nah di sini peran orang tua saudara. Memberikan arah. Karena orang tua lebih tahu. Orang tua sudah jauh ada di depan dalam perjalanan hidup. Orang tua sudah menjalani jalan yang sudah di belakang anak-anak itu baru mulai. Sehingga yang namanya arah harusnya orang tua itu mengerti. Tapi hidup ini kan bukan cuma masalah tahu arah, saudara. Kalau sudah tahu arah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menjalani arah itu, langkah itu, di arah yang benar dan cara yang benar. Saudara, saudara boleh tahu arah yang benar, tapi saudara kalau nggak menjalani dengan benar ya percuma. Saudara tahu jadi orang jujur itu penting. Saudara tahu bisnis jujur itu penting. Tapi kalau sudah berbisnis dan sudah curang dan banyak kepalsuan juga, ya itu sama aja nggak benar kan. Tahu harus jadi orang baik tapi tidak lakukan juga. Sama saja saudara. Tidak benar saudara. Jadi dalam hal ini anak itu perlu ada orang di depan yang memberitahu arah dan memberi contoh. Itulah role model sebenarnya bagi anak-anak. Maka kenapa itu penting bagi keluarga kita, anak-anak itu belajar. Salah satu cara belajar adalah melihat, meniru. Anak-anak itu belajar dari orang tua, saudara. Maka orang tua hal ini menjadi contoh yang sangat-sangat penting. Selain dia menunjukkan arah, dia juga menunjukkan cara menjalani hidup yang benar. Saudara di dalam Amsal yang pasal yang berikutnya, di dalam ayat yang ketiga dan keempat, saudara. Di situ tuh seorang Amsal tuh mengidentifikasi juga dengan anak laki-laki. Ya, anak saudara. Dia dulu pernah muda, pernah jadi anak, pernah dibawa asuhan, pernah jadi anak dari ayahnya. Dan dia bangga saudara. Dia dididik, diajar oleh ayahnya. Ayah sudah terlebih dahulu belajar pendidikan awal yang diterima dari sebelumnya lagi generasinya. Ya, berarti kakek nenek dari anak ini. Atau bapak, mak dari Amsal ini saudara. Dia sudah terima pendidikan itu dari awal, asuhan ayahnya, didikan ayahnya. Dan sekarang dia merasa tahu dan harus mengajarkan kepada anaknya. Dan itu diteruskan sekarang. Maka dia berkata kepadanya, ikuti petunjukku, kamu akan hidup. Karena aku sudah lakukan. Ayahku dulu ngajarin aku, sekarang aku ngajarin kamu. Saudara lihat ya, ada satu kesinambungan, satu turun-temurun di mana pendidikan, iman itu diteruskan di dalam keluarga dan terus dilakukan di dalam rumah. Saudara di alam Amsal, tempat yang paling utama untuk mengajar Torah, mengajar firman Tuhan, itu rumah. Bukan sekolahan, bukan tempat les, bukan juga sekolah minggu saudara. Meskipun tempat-tempat ini bisa jadi suplemen, pelengkap.
Tapi yang utama itu di rumah. Makanya sebutan ayah, ibuku, itu dekat dengan konteks home, rumah saudara. Ya. Maka ini diajarkan turun-temurun. Dan Amsal melihat ini penting. Warisan yang paling penting ini ada pendidikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Iman yang diteruskan. Bukan soal harta. Amsal juga pernah bahas harta, saudara. Tapi harta selalu di dalam pandangan Amsal itu sesuatu yang akan habis, bahkan sesuatu yang bisa menjatuhkan orang. Karena punya harta terlalu banyak, saudara, barangkali orang bisa menjadi lebih buas di dalam foya-foya di dalam hidupnya. Tetapi kalau orang diajarkan sebagai warisan Torah, firman Tuhan itu yang membuat anak itu berhasil. Ini peran orang tua di dalam tradisi perjanjian lama. Dan itu sangat-sangat ditekankan di dalam keluarga. Maka hari ini sebagai orang tua di zaman ini, apa sih yang kita warisi dari orang tua kita? Nilai-nilai apa yang kita warisi dan kita wariskan sekarang. Coba kita pikirkan, kita itu diajar apa di dalam keluarga kita? Mungkin juga dulu kita belum keluarga Kristen bisa jadi. Apa sih nilai yang diajarkan? Diwariskan ke saya, lalu sekarang saya wariskan apa kepada anak saya? Saudara, di dalam zaman ini, itu kita hidup di zaman yang juga banyak yang sifatnya pragmatis, saudara. Pragmatis itu artinya orang pentingkan hasil daripada proses. Yang penting kamu bisa jadi sukses deh. Yang penting kamu besar, kamu punya uang, kamu punya rumah besar, kamu punya banyak properti, ya. Semua ukurannya materi. Pokoknya kamu bisa dilihat sukses dari yang terlihat dan saudara, yang hasil yang kamu bisa hasilkan. Orang mulai mengabaikan proses. Ya, bersyukur kalau kita, anak kita sekolah di tempat sekolah yang memang mementingkan proses, saudara, bukan hanya hasil. Proses dia bagaimana belajar, jatuh bangun, bagaimana dia belajar bijaksana di dalam semua apa yang dia alami. Saudara. Sudah nggak heran kalau orang tua akhir hari ini karena memang mereka didesak, didorong oleh budaya yang pragmatis, hasil harus ada, harus bagus, maka prestasi akademik dan pengetahuan jadi nomor satu. Prestasi akademik dan pengetahuan nomor satu. Ya, supaya anak-anak ini bisa cari uang, saudara. Jadi sebenarnya apa yang mereka sedang ajarkan, apa yang sedang diwariskan. Ya, hanya pokoknya pinter usaha, pinter bisnis, pinter jadi sukses dengan ukuran materi, begitu. Sudah nggak salah jadi orang kaya, nggak salah. Namun kalau fokusnya hanya itu, fatal. Fatal, saudara. Pertanyaannya bagaimana hati seorang muda ini yang belum tahu arah dan tidak tahu bagaimana menjalani hidup ini. Apakah punya segala sesuatu itu bisa menjamin dia itu pasti jalannya lurus, hidupnya benar di depan. Apakah sudah bekali dia dengan uang yang banyak, dia pasti akan beres hidupnya. Perlengkapi dia dengan resource yang cukup, dia akan jadi orang yang bisa benar hidupnya. Belum tentu, saudara. Malah-malah bisa-bisa ya, dia makin berdosa di hadapan Tuhan. Karena punya resource, punya kemampuan, dia bisa lebih rusak lagi. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan anak SMP. Orang tuanya cukup berada, ya. Makanya dia kecil aja sudah punya tab, sudah punya handphone, sudah SMP. Dan saya kira dari SD dia sudah punya itu juga. Karena itu bukan barang baru, berarti sudah bertahun-tahun dia punya. Keluarga berada, bisa membelikan segala sesuatu buat anak. Apakah anak ini benar? Ternyata anak itu di SMP itu kelas 7, 8 mulai ketahuan. Anak ini ternyata kecanduan. Kecanduan gadget, kecanduan games. Anak ini sangat gak mau bergaul, tidak bisa bicara dengan orang. Sangat temperamen, sangat emosional. Jadi waktu mamanya bilang, stop ya, jangan main lagi ya, kamu udah main 3 jam. Gak bisa di stop, dia marah, dia ngambek, dia banting gitu. Tabnya dia banting ke meja. Gak sampai rusak, tapi kan itu cerminan dari emosinya. Lalu dia bantah mamanya. Gak usah urus-urusin saya. Waduh, sudah saya lihat ini, aduh pemandangan yang menyedihkan. Kalau saya punya anak seperti ini, kalau sudah punya anak seperti ini, waduh, bagaimana mendidiknya? Bagaimana memperbaikinya?
Saudara, di dalam dunia terlalu banyak cobaan bagi anak-anak yang belum siap. Terlalu banyak godaan melalui media, melalui pergaulan, melalui nilai-nilai dunia ini yang mau hanya senang, hedon. Semua ini bisa jadi arus yang melibas generasi kita. Generasi demi generasi di bawah kita. Sebagai orang tua, saudara, kita mau buat pilihan seperti apa? Warisan apa yang kita akan wariskan? Yang bisa nolong mereka tuh hidup di zaman yang rusak ini. Yang zamannya memang makin canggih, tapi kerusakannya juga makin fundamental. Makin betul-betul dirasa dari kecil itu sudah bisa kelihatan. Maka saudara, meskipun zaman berubah, tantangannya juga terus berubah bentuknya. Tetapi kita punya firman Tuhan. Kita punya Torah ini, saudara, yang tidak berubah. Firman Tuhan yang tidak berubah, yang relevan. Maka saya percaya firman Tuhan ini ada jawaban untuk segala zaman. Untuk menghandle, mempersiapkan anak-anak di dalam generasi menghadapi zamannya nanti. Di dalam hidup mereka. Sudah, kita percaya nggak firman Tuhan ini? Sepenuh hati kita. Itulah yang bisa menjadi benteng pertahanan untuk mereka. Dasar untuk mereka. Maka Amsal selalu ingatkan, ajarkan. Didik mereka. Arahkan mereka pada petunjukku. Petunjukku ini bukan ajaran pribadi, tapi dari Tuhan. Saudara sekalian, di dalam zaman yang berubah ini, dosen saya mengatakan begini, Pendeta Yuso ya, rektor dari STT Reform. Itu 3C dia selalu sebut. Konteks, konten, dan kontainer. Konten, konteks, kontainer. Firman Tuhan itu punya konten yang tidak boleh berubah. Isinya, ajaran. Tapi konteksnya, zaman itu kan berubah. Konteks itu bisa disesuaikan. Dikontekstualisasikan. Anak dulu belajar dengan anak sekarang belajar kan berbeda. Kemudian yang ketiga, kontainernya sudah. Kontainer itu menyampaikannya itu. Cara, metode menyampaikan itu pun juga harus disesuaikan dengan zaman. Jadi harus jelas. Yang boleh berubah cuma konteks zamannya dan cara menyampaikannya. Tapi kontennya nggak boleh dirubah. Sayangnya hari ini sudah perhatikan di YouTube, banyak orang putar balik Alkitab. Banyak orang nggak percaya lagi Alkitab. Banyak orang simpangkan Alkitab dan menyelewengkan Alkitab. Mereka nggak mengerti, saudara. Firman Tuhan itu harusnya punya satu prinsip dan konten yang kekal. Yang turun-temurun terus diajarkan. Saudara. Sebagai orang tua, mari kita minta hikmat dari Tuhan. Ya, kita mengerti dulu firman Tuhan. Kita memberi arah. Kita menunjukkan cara hidup yang benar. Kita bisa minta tolong Tuhan, Roh Kudus, tolong kita bisa membaca zaman kita ini. Seperti apa? Dan bagaimana kita persiapkan anak-anak ini untuk melangkah ke depan. Lakukan turun-temurun, saudara. Mungkin kita lakukan tidak sempurna, tapi konsisten lakukan. Dan Tuhan mungkin sungguh-sungguh akan menolong kita, sehingga dampaknya akan ada. Ini yang pertama, saudara. Pendidikan iman yang turun-temurun. Yang kedua, saudara, yang saya mau bagikan adalah pendidikan iman yang sifatnya menyeluruh. Dan utuh, saudara. Mari kita lihat di pasal 4 ayat 10. Ayat 10, saudara, sampai dengan ayat yang ke-16 saya bacakan ya. Ke-15. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin kau di jalan yang lurus. Bentar ya, saya klik dulu. Nah, ini dia, ayat 12. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, pelihara dia, karena dialah hidupmu. Ayat 14, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Saudara, kalau kita perhatikan ini, itu yang saya baca ini, itu sudah ada beberapa kata yang bersifat negatif, jangan, ya. Itu saya ada tebalkan di situ. Tapi kalau kita lihat konteks satu pasal lagi, itu tuh satu pasal itu kira-kira muncul 10 kali kata jangan. Jadi banyak sekali.
Kalau dibaca jangan, jangan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Gitu. Ya. Nah ini satu hal yang kadang-kadang orang nggak suka dengar. Ya, orang tuh nggak suka dilarang kadang-kadang. Dikasih tahu jangan, tapi malah dilakukan. Kita tahu kasih tahu anak kita misalnya kokonya, jangan bikin adikmu nangis. Dia malah nggak lakukan tuh. Yang dia lakukan justru dia bikin anak itu nangis. Jangan buang sampah, malah ada sampah di tempat yang bertuliskan jangan buang sampah. Jadi orang itu, aduh di dalam hidupnya itu ya nggak suka yang larangan-larangan yang bersifat negatif itu. Dan orang tua di dalam pendidikannya, di dalam pengajaran di rumah, juga bisa kebablasan di satu sisi, berat pada satu sisi. Itu. Ya karena orang tua hanya berkata pokoknya jangan, jangan ini, tidak boleh, tidak ini. Mau boleh nggak pergi hari ini sama teman? Nggak boleh. Jangan, kan berarti kan. Boleh nggak pergi untuk mabar? Nggak boleh, jangan. Gitu. Jadi tanpa disadari orang tua itu lebih banyak berkata jangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya. Sehingga apa yang anak tangkap saudara? Dia juga nggak dapat pendidikan yang utuh dan menyeluruh. Saudara di dalam Amsal, bukan hanya kata jangan yang banyak. Tetapi kata-kata yang bersifat positif juga banyak. Lakukan ini, lakukan itu. Harus ini, harus itu. Jadi di dalam Amsal 4 ini seorang ayah tuh memberikan satu himbauan, satu pendidikan yang holistik sebenarnya. Yang menyeluruh, yang seimbang. Bukan hanya yang harus dihindari, tapi yang juga yang harus dilakukan. Ada dua sisi yang mereka harus pahami. Dan ini yang diajarkan oleh ayah yang disebut sebagai doktrin dua jalan kehidupan. Sudah perhatikan, selalu ada dua ini, yang tidak boleh dan yang boleh. Ini doktrin, seorang ayah sedang mengajarkan doktrin dua jalan kehidupan. Di setiap di hadapan orang itu ada jalan yang benar, jalan yang salah, jalan hikmat dan jalan bodoh, saudara. Orang pilih apa akan menerima konsekuensinya. Dia akan terima dan dia akan alami, saudara. Nah orang tua seharusnya, saudara, memaparkan pengajaran, pendidikan imannya juga menyeluruh, seimbang. Jangan hanya berkata nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi what? Apa yang boleh? Apa yang boleh dilakukan? Kadang-kadang orang tua sekali lagi bisa jadi berat sebelah sehingga tidak menyampaikan memang apa yang harus boleh dilakukan. Apa yang harus dia kerjakan selain hanya kata jangan, jangan, jangan. Saudara, salah satu contoh saja misalnya. Pernahkah saudara memberikan pendidikan seks kepada anak SD? Anak saudara masih SD yang akan lagi sudah kelas 6 dan sekarang mau SMP, mau teens atau mau youth. Gitu. Pernah kita ajarkan itu? Kita barangkali hanya bilang, oh nggak boleh pakai baju terlalu ketat. Oh nggak boleh memperlihatkan pusermu kalau kamu pakai baju. Kita hanya berkata nggak boleh ini, nggak boleh bergaul dengan laki-laki, nggak boleh bergaul dengan perempuan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saudara. Itu kan satu sisi, saudara. Dan itu kan cenderung negatif dalam bentuk kalimat negatif. Tapi yang boleh apa? Yang harus dia tahu apa? Apa yang harus dia lakukan? Gitu. Maka di dalam pendidikan, saudara, di keluarga, dalam konteks iman, apapun kita bisa soroti dengan dua perspektif ini. Dari negatif dan positif. Seks juga bisa dilihat, kita bicara apa sih? Yang negatifnya, yang positifnya. Dan topik-topik lain, topik film, topik game, topik kekerasan. Semua bisa disoroti. Tapi kita memberikan satu paradigma memandang yang utuh, yang seimbang. Jangan cuma jangan, tapi nggak tahu harus apa. Jadi saudara kita perlu secara seimbang mengajarkan sehingga anak itu clear saudara. Memahami, oh kalau jalan yang buruk itu ini loh dampaknya. Kalau jalan itu benar ini loh hasilnya. Saya mau pilih yang mana. Sekarang saya sudah tahu saya jalan yang mana yang harus saya terima. Harus saya ambil saudara. Itu yang kadang-kadang kita lupa kerjakan. Barangkali terlalu sibuk orang tua sehingga spontan gampang aja bilang nggak boleh, jangan, nggak boleh, jangan. Tapi bagaimana mendiskusikannya itu perlu saudara. Maka waktu saat teduh saudara, saudara bisa angkat banyak topik, diskusikan hal baik, hal buruknya. Waktu saudara sedang bersama, makan bersama, saudara bisa pakai waktu itu untuk diskusikan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sehingga tidak hanya main handphone waktu makan, waktu ngumpul. Tapi memakai kesempatan itu untuk memberikan pendidikan iman di situ.
yang positif dan negatif. Seorang teolog ngomong bagus begini, saudara. Jalan yang benar itu akan sulit dijelaskan tanpa dikontraskan dengan jalan yang sesat itu, saudara. Saudara paham maksudnya ya? Sudah untuk memahami jalan yang benar itu, kalau nggak ada kontras yang buruk itu, sudah nggak akan dapat pemahaman yang utuh gitu kira-kira. Dengan memahami jalan yang salah, saudara punya pemahaman yang benar. Dengan memahami yang benar juga, sudah akhirnya bisa membedakan yang salah. Sudah tahu uang asli, sudah bisa bedakan yang palsu. Sudah tahu yang palsu, sudah bisa cirikan, oh ini aslinya. Jadi perlu dua-duanya dikerjakan, diberitahukan secara seimbang, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita? Apa yang harus kita perhatikan? Bagian terakhir saya ajak kita lihat di ayat 20. Ayat 20, saudara. Sampai dengan 23. Saya bacakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Sudah perhatikan ada kata-kata yang saya tebalkan, ada organ-organ yang penting yang harus kita perhatikan. Soal telinga, soal mata, dan soal hati. Ini organ-organ yang penting yang kita perlu perhatikan. Mata Tuhan berikan dua untuk melihat. Telinga Tuhan berikan dua untuk kita mendengar. Menyaring banyak informasi. Sumber informasi masuk lewat mata dan telinga. Tetapi semuanya akan membentuk hati. Pusatnya itu hati, organ yang jauh lebih penting. Sumber kehidupan ini. Ya. Saudara coba perhatikan maka dari itu. Apa yang anak-anak kita lihat setiap hari? Dengan mata mereka, di handphone mereka, di TV, di YouTube, di gadgetnya, apa yang mereka lihat. Lalu apa yang mereka dengar sebagai informasi juga yang masuk dalam diri mereka. Ya. Spotify apa yang mereka dengar, itu ya, yang masuk ke mereka. Dan semua itu akan membentuk hati mereka, saudara. Ya. Jika organ-organ ini bekerja dengan benar, dengan informasi yang benar, masukannya benar, kehidupannya akan terjamin, saudara. Terjamin. Tapi kalau kita abai, terserah mereka mau nonton apa, mau dengar apa, pokoknya uh, hatinya yang saya mau bentuk. Nggak bisa juga. Saudara mesti tahu, dia dengar apa, dia dapat apa, dia lihat apa. Saudara Salomo itu ya, juga orang bijaksana, saudara. Yang menulis kitab-kitab hikmat itu, dia orang berhikmat. Dia minta hikmat dan Tuhan kasih hikmat. Ya kan kita pikir udah aman begitu ya. Orang berhikmat tahu membedakan jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Tetapi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu selalu mempengaruhi hatinya. Maka waktu masa tuanya, saudara, dia banyak sekali bergaul dengan istri-istrinya yang berbeda iman dengan dia. Saudara. Di satu Raja-Raja pasal 11 dikatakan begini. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Allah. Seperti Daud ayahnya. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Sudah Salomo bergaul dengan istri, mendengar, melihat apa yang istri-istrinya lakukan. Mereka penyembah berhala, ya, tidak mengenal Tuhan. Hatinya akhirnya pun condong, sudah. Jadi konsistensi turun-temurun terus harus dikerjakan. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu selalu membentuk hati seseorang. Dari situlah terpancar kehidupan. Maka dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga itu. Jaga bukan hanya hati, saudara. Yang dilihat dan didengar itu juga. Supaya kita betul-betul bisa mencondongkan hati, berpaut hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu menjadi sumber dari kehidupan kita, saudara. Kalau hati ini sudah terus diarahkan kepada Tuhan, maka kaki, tangan, dan semuanya itu ya akan juga mengikuti, saudara. Karena dari hatilah keluar apa yang najis, apa yang tidak najis. Saudara sekalian, biarlah Tuhan menolong kita
Sehingga kita sebagai orang tua jangan mengabaikan tugas kita. Jangan menganggap enteng satu generasi itu untuk didik. Kalau kita tidak maksimal, hasilnya pasti tidak maksimal. Kalau kita kerjakan dengan setia, itu sungguh-sungguh harus juga bersandar anugerah Tuhan, itu bisa berhasil. Bergantung betul-betul kepada anugerah Tuhan. Ya, apakah kita sudah menghadirkan sesuatu itu yang bernilai untuk kita wariskan kepada anak-anak kita? Sekali lagi bukan soal harta. Sudah bisa wariskan harta itu baik. Tetapi wariskanlah iman dan hati yang takut akan Tuhan. Ini yang akan menentukan jalan kehidupan mereka. Orang tua ada di depan. Tunjukkan arah, tunjukkan cara hidup. Ajarkan itu kepada anak-anak. Dengan jalan yang benar, jalan kehidupan. Saya tutup dengan kalimat seorang puitis, saudara. Robert Frost, saudara, mengatakan begini. Jalan kebijaksanaan adalah jalan kehidupan yang seharusnya dijalani. Karena itu adalah jalan yang selalu bersinar, berlawanan dengan kegelapan yang membasahi jalan orang fasik yang tersandung. Sudah kiranya Tuhan memberi kita hikmat, menolong kita sebagai orang tua. PR tugas kita, melakukan tugas yang mulia ini. Ya. Untuk kita sungguh-sungguh mewariskan sesuatu yang berdampak kekal. Bertahan lama untuk generasi-generasi dari keturunan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya undang Pak Nathan, Penginjil Nathan boleh berdoa untuk firman Tuhan.